kami dari tim neonatologi Rumah Sakit Umum Dr. Suradi Kabupaten, kami akan memberikan terapi surfaktan pada bayi HMD grade 2 saya dari radiologinya, dan kami akan menggunakan metode minimal invasif surfaktan terapi yang mana biasanya dengan bantuan magnetisang, tetapi kami tidak menggunakan itu. Kami melakukan inovasi dengan menggunakan shower catheter nomor 10 dan NGT nomor 5, mana nanti fungsinya dari shower catheter ini bukan kadernya yang kami pakai, tetapi adalah senar yang ada di dalam shower catheter itu kami perlakukan seakan-akan dia sebagai mandarinnya untuk melakukan suatu seperti kalau kita melakukan intubasi dengan ETT dengan bantuan mandarin, tapi ini adalah NGT nomor 5 yang dimasukin senar dari yang ada di dalam shower catheter tadi. Untuk itu kami akan memulai, mudah-mudahan insya Allah bisa berhasil dengan. Tangis keras pertama bayi saat lahir adalah anugerah yang sangat dinantikan oleh orang tua dan harapan tiap dokter yang membantu dalam persalinan. Namun beberapa kondisi dapat menyebabkan bayi lahir tidak langsung menangis, terutama bayi dengan berat lahir ekstrim rendah atau BBLAR dan bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR. Persiapan alat ini adalah kateter nomor 10. Kita ambil ini kateternya, kurang lebih dipotong ya, panjang sekitar 20 cm kan. Ya, kemudian ini kita masukkan ujungnya, masukkan ke dalam kateter NGT tadi yang sudah kita potong. Ya. Ya. Oke, kemudian kita potong. Nah ini jadi seakan-akan ini sebagai mandarinnya. Ya. Tujuannya supaya ini bisa lurus, bisa masuk ke trakea, tidak belak-belok. Jadi kalau biasanya itu adalah pakai magnetisang, nanti ini didorong masuk dengan magnetisang, tapi ini tanpa magnetisang nanti bisa masuk seperti kita melakukan intubasi. Mungkin mari kita lanjutkan. Kemudian kita ke surfaktannya. Berat badan 1,7 kali 4 berarti 6,8 ya. 4 kali 1,7 6,8 cc. 6,8 cc ya yang diperlukan. Isinya 8 ya Pak. Isinya 8 cc. Udah. Murah. Ini terpasang NIV dengan nasal kanul. Dan ada skopnya. Surfaktan yang merupakan kepanjangan dari Surface Active Agent adalah suatu senyawa kimia yang diproduksi oleh sel-sel pnematosit tipe 2 yang dapat mengaktifkan permukaan suatu zat lain yang awalnya tidak dapat berinteraksi. Surfaktan biasanya didapat dalam jumlah yang cukup pada paru bayi atam, sedangkan pada bayi prematur, produksi surfaktan
masih kurang. Hal ini yang menyebabkan mengapa bayi-bayi prematur banyak yang mengalami gangguan pernafasan di awal kehidupannya, yang apabila tidak segera mendapatkan terapi yang adekuat akan segera meninggal dunia. Surfaktan sintesis pertama kali diproduksi tahun 1980 dengan komposisi terbaru saat ini mengandung campuran berbagai fosfolipid, permukaan aktif, dan zat spreading. Telah banyak dilakukan penelitian yang membandingkan efek terapi surfaktan dengan placebo atau tanpa terapi. Ternyata pemberian surfaktan sebagai terapi maupun profilaksis dapat menurunkan kebutuhan oksigen dan kebutuhan ventilasi mekanis, menurunkan insiden sindrom gangguan pernafasan, serta menurunkan angka kematian. Surfaktan sebagai terapi diartikan sebagai pemberian surfaktan pada bayi prematur yang telah terdiagnosis sindrom gangguan pernafasan, di mana surfaktan paling sering diberikan dalam 12 jam pertama kelahiran. Idealnya diberikan kurang dari 2 jam pertama kehidupan. Secara teknis, saat pemberian surfaktan dapat terjadi hipoksia dan bradikardi, tetapi hanya berlangsung beberapa saat. Namun pemberian surfaktan juga mengandung resiko, diantaranya terjadi pendarahan, pneumotorak, dan lain-lain. Beberapa teknik telah dikembangkan untuk pemberian surfaktan, diantaranya adalah insure atau intubate surfaktan extubate to CPAP. Teknik ini telah terbukti bisa menurunkan penggunaan ventilator. Metode terbaru yang dikembangkan yakni MIST atau Minimal Invasive Surfaktan Therapy, di mana pemberian surfaktan dilakukan dengan menggunakan selang kecil NGT atau nasogastric tube ke dalam intratrakea pada bayi dapat bernafas secara spontan dengan CPAP. Metode ini menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan insure, terutama untuk komplikasinya. Dahulu memang biasanya akan terjadi desaturasi, dan biasanya dia akan naik sendiri. Adanya terapi dan penemuan teknik terbaru dalam pemberian surfaktan dengan angka keberhasilan yang cukup tinggi memunculkan harapan baru untuk bayi-bayi yang lahir prematur. Itu ada istilah profilaksis dan rescue. Kalau profilaksis itu biasanya diberikan begitu bayi lahir, mungkin di tempat persalinan bisa langsung diberikan surfaktan, ya, waktunya kurang dari 1 jam. Kemudian kalau yang rescue itu idealnya kurang dari 2 jam, tetapi bisa sampai kurang dari 6 jam. Efek samping dari pemberian surfaktan bisa terjadi henti napas, kemudian bisa juga terjadi perdarahan paru-paru, sehingga bisa menyebabkan kematian. Pemberian surfaktan memerlukan kerjasama multidisipliner, terutama dokter anak dan dokter radiologi, di mana diagnosis sindrom gangguan pernafasan atau RDS ditegakkan dengan pemeriksaan radiologi. Dari hasil pemeriksaan radiologi dapat diketahui seberapa besar derajat kelainan paru-paru akibat kekurangan surfaktan atau yang dikenal dengan hyaline membrane disease atau HMD, sehingga menjadi indikasi diberikannya surfaktan. Selain dokter radiologis, untuk bisa memberikan terapi surfaktan diperlukan fasilitas penunjang seperti alat X-ray portable dan ventilator. Hal inilah yang menyebabkan sampai saat ini mengapa kematian bayi prematur masih tinggi, karena tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas yang memadai. Di samping itu, harga surfaktan yang masih tergolong mahal. Terapi surfaktan merupakan salah satu usaha yang dilakukan para dokter anak untuk membantu bayi prematur bertahan hidup, sehingga dalam perjalanannya bayi tersebut dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan terapi surfaktan memberikan secercah kehidupan bayi-bayi prematur.